Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diki Berli. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Setelah tidak perlu berlama-lama, kita mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi yang saya dapat di bab 6, yaitu menggunakan metode web product. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu metode web project atau WP merupakan salah satu metode yang sederhana dengan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana setiap atribut harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan. Hal tersebut diatasnamakan normalisasi. Adapun algoritma penyelesaian dari metode web product yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Langkah kedua, menormalisasikan setiap nilai alternatif atau nilai vektor. Langkah 3, menghitung nilai bobot referensi pada setiap alternatif. Langkah 4, melakukan perangkaian. Berikut adalah rumus untuk melakukan menormalisasi setiap nilai alternatif atau nilai vektor, yaitu sebagai berikut. Ini rumusnya. Adapun perangkat vektor bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk dapat lebih memahami metode ini, berikut ini adalah contoh kasus dari metode web product atau WP. Contoh soal. Sebuah perusahaan marketing yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini. Terhadap 3 tipe handphone tersebut, berikut ini adalah tabel properti dari handphone tersebut. Adapun tipe kita sebut HP1, HP2, dan HP3. Adapun faktor-faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel yang pertama, nilai bobot, kriteria metode simple additive weighting atau WJ. Ada nama kriteria dan nilai bobot. Harga itu dikasih simbol C1, C2 yang kita lihat, dan berdasarkan hasil penilaian oleh responden yang disebut alternatif berikut. Ini adalah tabel nilai alternatifnya. Seperti bisa kita lihat, penyelesaian. Menormalisasi penilaian alternatif atau nilai vektor. Nilai vektor untuk tipe HP1. Nanti saya jelaskan di materi yang saya buat. Menghitung nilai bobot referensi pada setiap alternatif. Ini juga nanti saya jelasin. Melakukan perankingan. Berikut adalah tabel perankingan dari nilai bobot. Ini nilai bobot referensi dari setiap alternatif. Adapun acuan
dalam perangkat ini adalah berdasarkan tinggi max yang dijadikan ranking tertinggi. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang telah saya buat. Nah, sini saya buat tabel pertama adalah nilai bobot kriteria metode simple adaptive weighting (WJ). Nama kriteria ada harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Nah, di sini untuk harga saya kasih simbolnya C1, C2, C3, C4, dan C5. Untuk nilai bobot, yang pertama ada 0,15, yang kedua ada 0,15, yang ketiga ada 0,2, yang keempat ada 0,25, dan yang terakhir ada 0,25. Baiklah, tabel selanjutnya kita akan melihat untuk di HP1. Nah, di sini yang C1-nya saya kasih nilai 80, C2 70, C3 90, C4 70, C5 80. Untuk HP kedua ada 90, ada 90 juga, 80, 80 dan 70. Untuk HP ketiga ada 90, C2-nya ada 80, C3 ada 70, C4 ada 80 dan C5 ada 90. Baiklah, untuk penyelesaian menormalisasi setiap nilai alternatif nilai vektor. Kita menggunakan rumus ini yang tadi. Nah, sini saya jelasin. Nilai vektor untuk tipe HP yang pertama. Nah, S1 80. 80 ini kita dapat dari C1 yang sudah kita buat tadi 80. 0,15 kita ambil dari nilai bobot yang sudah kita isi tadi 0,15. Nah, di 0,80 0,15 dikali 70 yang ada di C2 70 per 0,15 dikali 90 yang di C3 90 0,2 dikali 70 yang di C4 70 0,25 dikali 80 untuk C5 0,25. Nah, 80 0,15 ini dikali ke 70 0,15 dikali 90 0,2 dikali 70 0,25 dikali 80 0,25 dan dapatnya 77,707. Begitu juga untuk nilai vektor untuk HP2 sama kayak yang HP1. C1 nya 90 kita ambil dari 0,15 90 0,15 juga 80 0,2 80 0,25 dikali 70 0,25 dan dapat hasilnya 81,106. Nilai vektor untuk HP3 juga sama 90 0,15 80 0,5 dikali 70 0,2 dikali 80 0,25 dikali 90 0,25 dapat hasilnya 83,170. Menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif. Nah, saya jelaskan lagi. Nilai preferensi FI untuk HP1. Oke. Dapatnya hasil 0,321 ini. Pertama, kita ambil yang nilai pertama ini, 77,707. Nah, di bawahnya itu kita kalikan dari nilai keseluruhan. 77,707 ditambah 81,106 ditambah 83,107. Jadi dibagi 77,707 dapat hasilnya 0,321. Selanjutnya untuk nilai preferensi FI untuk HP2 yang kedua yang kita ambil 81,106 dibagi 77,706 ditambah 81,106 ditambah 83,170 dan dapat hasilnya 0,335. Begitu juga nilai preferensi PI untuk HP3 83,170. Sini ada 76 dibagi 76,707 ditambah 81,106 ditambah 83,170 dapat hasilnya 0,344. Nah, baiklah. Selanjutnya melakukan perankingan. Tabel 3 perankingan metode weight product.
Nama alternatif seperti yang tadi, HP1, HP2, dan HP3. Untuk nilai bobot referensi, HP1 poin bobotnya ada 0,321, HP2 ada 0,335, dan HP3 ada 0,344. Untuk keterangan untuk rankingnya, di sini nilai bobot yang tertinggi itu akan mendapat untuk ranking 1, dan sini yang paling tinggi adalah HP3 0,344 menduduki untuk ranking 1, sedangkan yang HP2 0,335 itu untuk ranking 2, dan HP1 0,321 itu untuk ranking 3. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.